Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu wa kadzdzabuu bima kanu yakzibun al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi ila al-hadis. Sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih muslimin muslimat rahimahullah. Saya senang dengan angka 13 karena saya jadi anggota DPR RI tahun 1997 dari Jawa Barat nomor 13. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak sebut satu-satu karena tadi sudah disebutkan. Tema saya banyak, Pak. Mungkin lebih kenal, lebih sayang, dan saya doakan kepada Sohibul Bait Haji Madani bin Haji Madani. Saya kawan baik ayahnya. Mudah-mudahan menjadi anggota DPD RI. Amin. DPD RI itu fasilitasnya sama, Pak, dengan anggota DPR RI. Cuma kekuasaannya belum sama. Yang lebih berkuasa DPR sendiri 3 periode DPR RI dan 1 periode di KPK. Baik Ustaz, karena waktunya cuma 5 menit, jadi saya pakai angka aja. Ada 6 hal yang harus diperbaiki di negara ini sesuai dengan amanat dari The Founding Fathers kita. Yang pertama, Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtstaat. Oleh sebab itu, nanti pemimpin yang akan datang yang tadi disampaikan harus bisa merubah, mengembalikan dari Machtstaat kepada Rechtsstaat. Itu satu. Ya, jadi nggak ada lagi nanti MK ya. Kenapa? Karena hari ini kita berada 66 ranking dari 142 negara di dunia. Artinya hukum kita jelek. Apalagi kalau saya pakai teori Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Teori Hansen, subhanallah, teoris meniru Al-Quran. Hansen lahir di Austria, wafat di Jerman. Bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dosa keturunan sangat berat. Yang kedua, kolusi dan nepotisme. Hari ini ranking kita nomor 34 dari 100. Bayangin, mayoritas umat Islam di dunia, tetapi korupsi dan nepotismenya nomor 34. Bukan nomor, nilainya 34. Kalau 34 itu nggak lulus. Iya kan? Nggak lulus. Bayangin itu. Ya. 3.000 triliun kita punya anggaran. Ya, nanti saya bicara sedikit. Sedikit aja saya. Lalu apa? Kembalikan TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Di mana saya sendiri waktu itu yang ikut membidani TAP MPR nomor 11/98 dan Undang-Undang nomor 899 dan kemudian Undang-Undang nomor 30 2002 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Siapapun membedakan datang harus kembali kepada MPR nomor 11 Undang-Undang nomor 899. Semua pejabat negara ini harus diperiksa kekayaannya karena terindikasi adanya korupsi dan nepotisme. Baik, saya bicara pertahanan. Pertahanan kita hari ini anggarannya 134,32 triliun. Tetapi di bulan mana ada forum SD lah, ada apa aja yang bukan bidangnya itu.
Ya, dan saya minta kepada Presiden yang akan datang 20% dari anggaran pertahanan harus masuk pada penelitian dan pengembangan, sehingga alat-alat alutsista kita tidak hanya impor dari luar negeri, tetapi BUMN kita juga bisa membuat alat-alat pertahanan. Baik? Bukan bekas juga. Ya? Bukan bekas. Apa tuh? Ya itu sebenarnya bekas. Kalau saya kan orang politik harus sedikit. Baik, saya lanjutkan ekonomi sedikit saja. Pertumbuhan ekonomi kita memang 4,94%. Yang penting kualitas pertumbuhan ekonomi. Kenapa kualitas pertumbuhan ekonomi? Karena adalah pemerataan ekonomi yang bisa meningkatkan income per kapita, yang bisa meningkatkan yang akhirnya kepada pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional kita juga kemudian mempunyai sumber ekspor kita lebih banyak dari impor. Yang kedua, pemerataan ekonomi. Ketika Orde Baru, stabilitas politik, ya, kemudian kita pertumbuhan ekonomi bagus, tetapi pemerataan ekonomi tidak. Oleh sebab itu, kita titip kepada Presiden yang akan datang harus memberikan pemerataan ekonomi. Walaupun adil bukan berarti sama rata sama rasa. Ya, ada dua teori. Ya, satu teori Aristoteles mengatakan teori keadilan distributif, bahwa seseorang akan menerima sesuai dengan pengorbanannya. Tetapi kaidah fikih sudah ngomong, al-wad'u syai'un fi mahalihi, la anhu wad'u syai'un ghairu fi mahalihi, wa huwa dhalimun. Sudah jelas tuh. Berarti yang jelas-jelas saja sekarang. Ya, pertumbuhan ekonomi harus bisa mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus bisa juga memberikan kesempatan kerja. Ini datanya masyarakat perkotaan 7,29% miskin dan masyarakat pedesaan 12,22% miskin. Lalu ditambah berarti 30%. Itu aja. Kalau kita 175 juta, kalau 30% itu masyarakat miskin. Ya, memang ada kewajiban kita sebagai muslim, ya. Tapi kan kalau masyarakat sejahtera. Dan berapa menit lagi, Ustaz? 2 menit. Jangan kayak KPU, Ustaz. Karena kalau di PR saya WO ini. Saya kan terakhir. Ya kan? Biar bapak-bapak tahu lah. Ya kan? Biar bapak-bapak tahu lah. Saya nggak kampanye tadi, separuh-separuh kampanye dulu pakai kita biarkan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita 20% kali 3.000 triliun berapa? 600 triliun. 600 triliun. Tapi sekolah pada ambruk, ya kan? Pesantren tidak dibangun. Pesantren itu adalah swadaya dari masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini adalah amanah dari dekodim pada kita. Nih, kalau rata-rata di Indonesia di rata-rata, maka pendidikan kita cuma SMP kelas 2. Mohon maaf, kalau hari ini milih presiden, milih pilkada, milih tetek bengek, ya kan? Terus pakai money politik, karena memang pendidikannya rendah. Jadi ya sama saja, pejabatnya korup, rakyatnya juga mau dibayar. Ya, kata kiai, suap penyuap itu nggak dosa, jadi sampai terima aja. Kata kiai ini, ya kan? Cuma ada dalil yang kuat, Pak. Al-Rosi wal Dukasi Binnar. Oh, dalilnya. Jadi sampai nggak dosa bisa tobat, tapi kalau di neraka nggak bisa lagi ke surga. Artinya lebih berat. Ya, mohon maaf, saya anggota DPR 30 tidak pernah jawab semester. Ya, Al-Rosi wal Dukasi Binnar. Berpaten itu. Apalagi salah pemimpin ya. Udah belum tetap aja di neraka nggak bisa naik. Terakhir, Ustaz. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada dua teori. Ya, pertama teori barat yang Profesor Dr. Silvio Gontar. Beliau mengatakan
apabila seorang pemimpin apa? Pertama eksekutif, presiden ke bawah, kedua legislatif, anggota DPR RI sampai ke bawah, ketiga yudikatif, yang dari MK ke bawah, terus kemudian pemimpin yang kadang-kadang kita lupa BUMN, the Honest State Enterprises, yaitu badan usaha milik negara. Hari ini kekayaannya lebih dari 1.000 triliun. Nah, teorinya yaitu the political credibility and economic development, bahwa setiap kebijakan dari pemimpin kita, insya Allah tahun 2004 harus bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Last but not least, teori dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah buku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the super leader and the super manager. Menurut Rasulullah, pertama untuk membangun suatu negara adalah ini, yaitu ekonomi rakyat. Perutnya dikenyangkan dulu. Ketika Rasulullah memimpin di Madinah, rakyatnya, balik Islam, Yahudi, Nasrani itu harus kenyang. Yang kedua, directing itu mengarahkan rakyatnya. Yang ketiga, protecting. Hari ini negara kita tidak bisa melindungi tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Next, pemimpin yang akan datang harus bisa memprotek dari ekonomi rakyatnya. Dan yang keempat, baru controlling. Dan yang kelima, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan reflecting. Nah, itulah beberapa teori tetapi praktek yang mudah-mudahan dalam muhasabah, ini saya tidak pesan 4 hal yang kemudian menjadi 6 hal ini sebagai refleksi dan harus, karena tadi disampaikan oleh ayatnya oleh Ustaz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi